Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya akan mengulas video riset terbaru kami mengenai Forex Market Update. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai Euro yang sedang hadapi tekanan. Sejumlah faktor mempengaruhi tekanan euro tersebut. Yang pertama, saya coba dari Eropa, faktor Eropa, yakni dari Bank Sentral Eropa atau European Central Bank yang disingkat dengan ECB, di mana kemarin pada tanggal 20 November Presiden ECB Mario Draghi menyatakan akan mengambil langkah apapun untuk menaikkan inflasi Eropa dengan cepat. Nah, di sini saya ketengahkan gambar grafik mengenai inflasi Eropa. Yang menjadi sorotan penting di sini adalah jadi Januari sampai bulan berjalan ini di tahun 2015, di mana tingkat inflasi setelah ECB melakukan stimulus atau quantitative easing senilai 60 miliar euro per bulan hingga 2016 di bulan September 2016 mendatang, itu mendorong inflasi baru hanya 0,3%. Dan setelah itu inflasi cenderung terkontraksi lagi atau merosot lagi hingga di bawah 0% atau mengalami deflasi kembali. Dan sekarang ini masih putar di sekitar level 0% untuk inflasinya. Target inflasi untuk ECB masih di 2%. Nah, ini menjadi hal faktor bagi Draghi untuk mengangkat inflasinya dengan cepat untuk menuju ke target 2%. Nah, caranya adalah dengan menambah stimulus atau mengurangi level suku bunga atau memangkas suku bunganya. Jadi ini faktor pertama. Berikutnya adalah masih dari Eropa. Mengenai peristiwa berapa minggu lalu terjadi serangan teror di Prancis, dan berapa hari lalu juga di Brussels, Belgia juga siaga 1 untuk serangan teror. Jadi kondisi yang demikian ini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dan juga iklim investasi. Jadi ini juga bisa mempengaruhi tekanan inflasi di Eropa. Faktor-faktor yang tadi disebut hingga serangan Paris ini menjadi pemicu concern inflasi dari ECB, sehingga Draghi seperti yang tadi disebut ingin mengambil langkah apapun untuk menaikkan inflasi dengan cepat, karena kondisi-kondisi tadi yang disebut itu cenderung memberikan tekanan pada inflasinya Eropa. Berikutnya, faktor yang menjadi tekanan di Eropa adalah dari Amerika Serikat, yaitu prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat di tahun 2015 ini. Nah, di sini saya ketengahkan ekspektasi dari pasar obligasi. Jadi ini pasar obligasi cenderung lebih dekat dengan atau pengaruhnya lebih langsung untuk suku bunga Amerika Serikat. Jadi di sini kita lihat untuk probabilitasnya meningkat jadi 73,6% untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat di pertemuannya nanti Desember tanggal 16 2015. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir The Fed di tahun 2015 ini, dan ekspektasinya meningkat untuk kenaikan suku bunga hingga 73,6%. Nah, ini kalau dilihat di probabilitas sebelumnya di bulan lalu itu hanya 46,5%. Jadi terjadi peningkatan yang cukup drastis dari probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat tersebut. Jadi selama masih di bawah 108 untuk euronya, kita masih melihat potensi tekanan euro dolar ke 10519 sampai 10456. Nah, berikutnya untuk grafik saya perlihatkan di sini monthly chart. Jadi kita coba lihat kira-kira jika memang dominan tekanan euro, apakah bisa menembus lebih jauh dari 10456. Nah, di monthly chart ini mungkin bisa terlihat lebih panjang untuk gerak euronya, karena di sini saya ingin memperlihatkan retracement dari gerak kenaikan euro sebelumnya dari 2000 sekitar area tahun 2000 2001 itu di sekitar level 0.8225.
dan naik melesat hingga ke 1.06038 di 2007-2008. Nah, habis itu terjadi tekanan terus sampai saat ini. Nah, tekanan ini sudah menembus zona maksimum retracement di 61,8% di sekitar 1.1210. Nah, sekarang ini sedang menuju maksimum retracement berikutnya di 76,4% yang biasa dipakai oleh kalangan pasar sebagai zona retracement yang paling maksimum, itu di sekitar 1.0069. Jadi kalau dilihat di sini dengan selama masih di bawah 61,8% untuk euro, masih berpeluang untuk menuju ke level yang lebih tinggi untuk maksimum retracement-nya di 76,4%, yakni di level 1.0069. Jadi di sekitar level paritasnya, di level 1. Jadi kalau dilihat potensi ini, euro berpeluang untuk menuju ke level paritasnya di 1.0000. Berikutnya adalah weekly chart untuk euro. Nah, di sini juga yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah tekanan euro ini bisa sampai ke level paritas atau parity atau level 1.00-nya. Nah, ada pola menarik di sini. Sebenarnya ini adalah pola bullish reversal untuk euro. Jadi ada ascending triangle untuk garis-garis yang putus ini. Cuman harga ternyata bergerak terbalik. Seharusnya ini memberikan konfirmasi, pola ini memberikan konfirmasi jika terjadi breakout 1.15. Tapi ternyata ini efektif, sempat menguji 1.1711. Hanya saja closing price efektif kalau dilihat di sini sepanjang kuartal 1 2015 sampai saat ini, closing price cenderung lebih bertahan di bawah level 1.15. Nah, kemudian terjadi breakout seperti yang tadi lebih jelas dilihat di daily chart. Mungkin bisa diperhatikan lagi kalau memang masih belum jelas. Tadi sudah kita bahas. Nah, di sini terjadi breakout. Yang menarik di sini adalah dengan menghitung potensi gerak berikutnya dengan breakout ini. Jadi di sini ada range gerak maksimum dari konsolidasi ini itu di sekitar level 11456 sampai 15. Jadi mungkin range ini, dua box dari grid view ini perlu diperhatikan. Dan ini kita aplikasikan di sini dengan dua box juga, itu arahnya memang di sekitar level paritas di level 1.0000. Jadi dari monthly chart yang tadi disebut dari retracement maksimum 76,4% dan juga dari weekly chart di sini ada semacam breakout dan dengan pola ascending triangle sebenarnya, cuman geraknya berbalik karena break supportnya ini juga mengarah dengan potensi ke level 1.0000 atau level parity atau level paritas. Jadi untuk menyimpulkan kembali, yang pertama untuk kondisi Eropa saat ini, ECB adalah Bank Sentral Eropa, berpeluang untuk melakukan ekspansi stimulus atau quantitative easing atau yang dikenal dengan singkatan QE dari yang ditetapkan di 22 Januari 2015 lalu dengan nilai 60 miliar euro per bulan hingga September 2016. Atau total sekitar 1,1 triliun euro. Jadi ini mungkin potensial akan ditambah karena ECB akan mengejar kenaikan inflasi. Jadi untuk isu ini nantikan ECB meeting pada pekan depan, yaitu pada tanggal 3 Desember 2015. Nah, untuk kondisi AS yang sebagai kesimpulan kedua, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat berpeluang untuk naikkan suku bunga. Peluangnya ini kian tambah besar belakangan ini. Untuk isu ini nantikan FOMC meeting pada 15-16 Desember 2015. Jadi setelah ECB meeting pekan berikutnya kita akan nantikan FOMC meeting. Kesimpulan ketiga, kedua hal di atas yang tadi disebut antara ECB dan The Fed itu memicu isu divergensi moneter karena ECB cenderung akan menambah stimulus sementara The Fed ingin menaikkan suku bunga, dan ini menjadi faktor utama penekan euro dolar hingga saat ini. Nah, untuk faktor tekanan kami berdasarkan grafik yang tadi disebut,
kami mungkin melihat peluang potensi untuk menuju ke level paritasnya atau lebih rendah dari level yang dicapai di Maret sebelumnya di 10456 dengan arah menuju 1.000 atau level paritasnya. Nah, tapi ini perlu memperhatikan resiko ataupun perlu memperhatikan resisten euro untuk jangka pendek ini di 1.0800 sebagai resisten yang perlu diperhatikan. Demikian untuk kesimpulannya, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.